Halo teman-teman semuanya. Hari ini aku mau bahas video tugas 4 yang udah kita kerjakan bersama kemarin. Nah, tapi langsung ke buku besarnya ya. Soalnya kan untuk yang bagian ini kalian udah pada ngerti nih, udah ngerjain 2 kali kan. Jadi pasti udah ngerti dong. Nah, untuk buku besarnya ini aku kerjain di sampingnya kayak gini. Nah, buku besar sendiri itu uh, simple sebenarnya, cuma bikin huruf T kayak gini aja. Untuk sebelah kiri di sini ini bagian debit, dan untuk sebelah kanan di sini ini bagian kredit. Sebenarnya ada yang 4 kolom, cuma um, mungkin nanti UTS-nya Bukus juga bakal minta tuh yang T-account kayak gini aja, karena kemarin waktu aku bikin kunci jawaban yang 4 kolom, Bukus mintanya yang 2 kayak gini aja. Jadi beruntung banget nih dosennya minta yang simple, jadi kalian gak usah ribet-ribet harus bikin sampai 4 kolom. Nah, untuk buku besar sendiri ini, kalian mengelompokkan akun-akun yang ada di jurnal umum ini. Jadi misalkan kas, dia masuk ke dalam kas, piutang dia masuk ke dalam piutang, dan lain sebagainya. Jadi jumlah akun yang ada di sini sama yang ada di jurnalnya. Langsung aja ya kita mulai, gak usah lama-lama, nanti takut kalian pusing sendiri. Nah, untuk pertama ini kita masukin kas ya. Di sini kasnya yang pertama kita masukin tanggal 1 Agustus. Astagfirullah, maaf salah nulis. Di sini tanggal 1 Agustus 2020. Setelah ini kita nulis angkanya aja ya, teman-teman. Nih angkanya aja di sini berapa? 10 juta. Terus setelah itu ini udah selesai. Kita cari lagi yang ada di dalam jurnal ini. Mana-mana aja yang termasuk ke dalam kas. Oh, ternyata ada lagi nih di tanggal 1. Kita tulis lagi. 1 Agustus. Berapa angkanya di sini? Ditulis angkanya aja ya. Gak usah pakai keterangan apa-apa, langsung kayak gini aja. Pokoknya sesimpel itu. Gak usah ribet-ribet kasih keterangan, langsung tanggal sama angkanya aja. Lanjut, ini kan udah nih selesai kita posting ke dalam sini. Jangan lupa ininya tuh dikasih tanda centang ya. Nih aku udah siapin centang di sini. Nah, kalau udah selesai kalian posting ke dalam buku besar, jangan lupa ininya dicentang atau diberi nomor akun. Kalau kalian hafal nomor akunnya, boleh kasih nomor. Tapi simple aja, kita pakai yang simple aja, yaitu pakai centang. Checklist ya, centang bahasa jadul banget ya. Nah, kita lanjut nih. Kas ada lagi di tanggal 7. Kita tulis lagi kasnya di tanggal 7. Kas tanggal 7 adanya di bagian kolom debit, berarti kita masukinnya di bagian kolom debit. Tanggal 7 Agustus 2020 ada 13.300. Udah selesai, jangan lupa kita checklist. Checklist ya, biar keren dikit, jangan centang. Nah, udah ini selesai di checklist, cari lagi yang ada tulisannya kas. Oh, ternyata ada kas di tanggal 9 pada kolom kredit. Berarti kita masukinnya di sini. Tanggal 9 Agustus 2020 adanya di kolom kredit ya, jangan salah loh. 3.000 atau 3 juta. Tanggal langsung angkanya. Gak usah ribet-ribet nih keterangannya, karena Bukus mintanya yang simple aja. Biar nanti kalian juga waktu UTS gak banyak waktu buat bikin tabel ya. Jangan lupa kalau udah di checklist. Cari lagi yang ada tulisan kasnya, ternyata ada di tanggal 12 Agustus. Di sini kita masukin, ternyata dia adanya di kredit, ya udah kita masukinnya di kredit. Berapa di sini angkanya? 1150.
Kalau udah kayak gini, jangan lupa buat di checklist. Cari lagi angkanya yang ada tulisan kas, ternyata ada di bagian sini, kredit, di tanggal 15 Agustus. Ditulis 15 Agustus 2020. Di sini ada 1800. Jangan lupa di checklist. Kita cari lagi, ternyata ada lagi kas, banyak banget ya. Kas ada di tanggal 17 Agustus. Bagian kolom kredit sebesar 1900. Udah di checklist lagi. Cari lagi, ternyata masih ada kasnya, jangan sampai kelewat ya. Berapa? 2800. Jangan lupa buat di checklist lagi. Oke, kalau udah selesai kayak gini, kita cari ada lagi nggak ya kas yang kelewat. Kayaknya sih nggak ada. Nah, kalau udah di checklist kan kayak enak gitu kan, ketahuan nih berapanya gitu. Apa yang belumnya akan ketahuan. Nah, di sini kita jumlahkan. Aduh, maaf ya. Kita jumlahkan. Lala, kenapa ini? Maaf. Agak gaptek ya soalnya. Oke, ntar aku lihat kunci jawaban yang sebelumnya. Oke, bener ya. Nah, kalau udah kayak gini, yang besar dikurang yang kecil. Jadi ini dikurang ini. Hasilnya segini. Oh iya kan ini dia paling besar di bagian debit, berarti naruh hasil totalnya ini ada di bagian debit. Kalau misalkan totalnya ini ada di bagian kredit, berarti ngasih angka totalnya di bagian kredit. Nah, ini untuk kasnya ya. Kita lanjut ke piutang. Piutang ada 3 juta aja di sini. Di sini nggak ada piutang ya. Berarti kita masukin di sini. Piutang tanggal 1 Agustus 2020 sebesar 3 juta. Kalau kayak gini gimana? Ya udah, tinggal turunin aja angkanya gitu kan. Selesai deh, simple kan? Gak usah macem-macem. Udah jadi, aduh maaf. Nah, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Yang berikutnya di sini apa? Bahan habis pakai. Sambil lihat yang sebelumnya ya, biar aku nggak lupa. Tulis lagi atasnya bahan habis pakai. Kita cari di atas bahan habis pakai ada nggak nih? Oh, ternyata ada. Kita tulis yang di atasnya dulu. 2.050.000. 1 Agustus 2020 sebesar 2.050.000. Oke, yang atas sudah selesai, tinggal kita cari yang ada di kolom jurnal umumnya. Ada di tanggal 5 di debit. Kita tulis lagi 5 Agustus 2020 di debit sebesar 2.300.000. Kalau udah, jangan lupa di checklist. Terus lanjut lagi, ada nggak nih bahan habis pakai lagi? Oh, ternyata ada paling bawah sekali ya. Di sini ada di bagian kredit, kita tulis tanggalnya. Tanggalnya
jangan lupa ditulis sama angkanya aja sebesar sekian di kredit. Kalau udah, jangan lupa di checklist. Aku lihat kunci jawaban yang sebelumnya dulu ya, takut ada yang kelewat. Oke, ternyata nggak ada yang kelewat. Nah, kalau udah kayak gini, dijumlahkan. Ini juga sama, dijumlahkan. Kan ini angkanya lebih besar di debit, berarti ini dikurang, tapi ditaruhnya di debit. Sebesar 3.300. Nah, ini tulis total. Mau ditulis total, mau enggak, mau distabiloin, bebas aja, terserah temen-temen ngertinya kayak gimana. Akun berikutnya yaitu utang usaha. Kita cari di paling atas ini, oh ternyata utang usaha ada 2 juta. Berarti kita taruh di kolom kredit ya, karena utang itu kalau bertambah di kredit. Jadi tanggal 1 Agustus 2020 ada berapa tadi? 2 juta. Nah, udah selesai yang di atas ini, kita cari yang ada di dalam jurnalnya. Kita cari di sini utang usaha, ternyata ada di tanggal 5 pada bagian kredit. Kita tulis tanggal 5 Agustus 2.300. 5 Agustus 2.300. Kalau udah, jangan lupa di checklist. Kita cari lagi utang usaha ada di tanggal 12 nih. Tanggal 12 1.150, tapi adanya di kolom debit. Tanggal 15 1.150. Oh tanggal 12 ya, 12 maaf. Tanggal 12 ada di debit. Jangan lupa kalau udah di checklist kayak gini. 1.150 benar ya? Takut salah. Udah selesai tanggal 12, kita cari lagi ke bawah. Oke, ternyata nggak ada, berarti cukup sampai di sini. Dijumlahkan. Yang sebelah sini juga sama. Nah, ini kan angka kreditnya lebih besar nih. Ini lebih besar dari ini. Kredit lebih besar dari debit, berarti kalian totalnya dikurang tapi ditaruhnya di kredit karena yang lebih besarnya di kredit. Oke, kita lihat dulu aku bener gak? 3.150. Nah ya bener. Kita lanjut ke atas aja biar nggak pusing nyarinya ke bawah-bawah nulisnya. Habis utang apa ya kira-kira? Habis utang apa? Habis utang modal. Kita tulis di sini modal Rafli Ahmad. Kayak plesetan Raffi Ahmad ya namanya ya. Modal di paling atas ada nih ternyata. Modal kalau bertambah di mana? Di kredit. Oke, berarti kita tulis 1 Agustus 2020 di kredit 13.050. Kita cari, udah masukin yang di atas, kita cari yang di bawahnya. Ternyata modal ada lagi di bawah sini, tanggal 1 Agustus. Modalnya 17.500. Jangan lupa di checklist.
modal Rafli Ahmad. Ke bawah-bawahnya udah nggak ada lagi sih modal, cuma ini aja. Modal tuh kan bener cuma 2. Kalau udah, dijumlahkan deh. Selesai, kayak gini aja untuk modal simple, apalagi piutang ya cuma 1. Oke, bikin kolom lagi. Emang agak ribet ya, maaf kalau lama bikin kolomnya. Setelah modal apa nih? Setelah modal price ya. Price, kita cari price cuma 1 ya, adanya di debit. Berarti tanggal berapa di sini? Tanggal 15 Agustus 2020. Oh ya, ini lupa ditulis price. Roughly sebesar 1.800. Ini udah deh, tinggal kayak gini aja, selesai. 1.800. Jangan lupa buat di checklist. Kalau udah selesai di posting. Di sini nggak ada kan price-nya? Kita lihat dulu ya, yang punya aku yang sebelumnya. Nah iya bener, 1.800. Udah kayak gitu aja buat price, langsung kita kerjain yang lain biar cepet kelar. Setelah price apa ya? Pendapatan. Komisi penjualan. Komisi penjualan itu sebenarnya pendapatan. Kan kita dapat uang. Sama aja kayak pendapatan kan. Cuma di sini di soal di buku, ini tuh sebenarnya soal dari buku. Kalau yang udah punya bukunya bisa baca-baca mungkin sebelum kelas atau mungkin ngerjain soalnya, jadi nanti pas udah kelas kalian tinggal nyalin lagi aja jawaban yang udah kalian kerjain gitu. Komisi penjualan kan pendapatan akunnya kalau bertambah di kredit, berarti di kredit. Komisi penjualan tanggal 7 Agustus 2020 sebesar 13.300. Nih ya, 13.300. Jangan lupa buat di checklist. Setelah ini udah kelar, tinggal berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5. Beban-beban. Nah, beban-beban walaupun banyak kayak gini, ini belum ditotal, lupa. Beban-beban walaupun banyak kayak gini, tapi kalian tetap nulisnya harus satu-satu ya.
Oke teman-teman semuanya, ini udah selesai semua akun dari buku besarnya ya. Setelah kita bikin yang namanya buku besar ini, buku besar bentuk tikal ini, kita masukkan ke dalam neraca saldo. Kenapa aku mintanya urut kemarin? Karena biar kalian gak usah ngurutin lagi apa nih yang setelahnya, apa nih yang setelahnya, kayak gitu. Jadi ini kita tinggal ngurutin yang udah kita kerjain tadi, kita masukin ke dalam sini, kayak gitu. Nah, keterangannya di sini kas. Kas ini adanya di bagian kolom debit apa kredit? Oh, ternyata adanya di debit. Ya udah, berarti kita masukinnya yang di debit. Kayak gini deh. Selesai. Lanjut, apalagi setelahnya? Piutang. Piutang adanya di kolom apa? Di kolom debit. Kita tinggal tulis lagi di kolom debit. Setelahnya apa? Bahan habis pakai. Kita taruh di kolom yang sesuai sama bahan habis pakai ini adanya di debit, berarti di debit lagi. Setelah bahan habis pakai ada apa nih? Ada utang usaha. Utang usaha adanya di mana? Maaf. Utang usaha ternyata adanya di kredit, berarti kita nulisnya di kredit 3150. Setelah utang usaha, lanjut lagi. Setelah utang usaha ada apa? Utang usaha, oh ada modal. Modalnya si Rafli. Ahmad. Modal adanya di mana? Ternyata ada di kredit, berarti nulisnya di kredit. Adanya di mana beban lain-lain? Di debit, berarti kita nulis lagi di debit. Setelah beban lain-lain ada beban gaji. Beban gaji ada di debit lagi. Setelah beban gaji, masih ada nggak ya? Oh, masih ada satu lagi. Beban bahan habis pakai adanya di debit juga. Kalau udah kayak gini, tinggal kita jumlahin deh semuanya. Dan hasilnya harus balance ya. Balance gak nih? Balance dong, please. Balance ya. Iya, balance teman-teman hasilnya. Jadi ini adalah hasil dari soal yang udah kita kerjain kemarin. Oke, semuanya, makasih yang udah nonton. Semoga kalian ngerti sama tugas yang udah kita kerjain kemarin. Sampai jumpa, bye-bye.